Halo, saya Yohanes Sunardi. Seperti biasanya akan memandu Anda untuk lebih baik dan lebih sehat. Seperti biasanya, per tayang edisi akan berbeda, tetapi kami akan selalu memenuhi kebutuhan gizi terupdate. Seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini COVID belum selesai. Timbul generasi terbaru namanya Omikron. Memang tidak perlu ditakutkan, tetapi perlu diwaspadai. Kebijaksanaan dibutuhkan untuk menghadapi Omikron. Jadi, semangat tidak cukup, mesti dibutuhkan hikmat. Karena itu hari ini saya berusaha menjelaskan sedemikian rupa, terutama di bidang nutrisinya. Sehingga Anda yang belum kena diharapkan bisa membentengi Anda. Tetapi bagi Anda yang sedang kena, Anda bisa berbagi kepada teman-teman link video ini. Kapanpun Anda melihatnya, diusahakan untuk berbagi sehingga bisa melewati isoman dengan baik. Ya, saya akan segera mulai. Omikron sendiri adalah salah satu jenis virus COVID yang sedang melanda. Nanti Anda untuk kebutuhan lebih lengkap, Anda bisa cari buku saya di link di bawah ini. Nanti akan ada bagaimana Anda mendapatkan buku ini, yaitu tentang nutrisi dan imunitas. Mengapa bukunya tentang imunitas? Karena untuk melawan virus ini, salah satunya adalah Tuhan sudah memberi ya suatu kekuatan untuk bisa melawannya, yaitu sistem pertahanan tubuh atau yang dikenal dengan imunitas. Setiap orang punya. Pak Yo, bagaimana dengan autoimun? Ya, itu nanti akan kita bahas berikutnya ya, tetapi kita semua sudah memilikinya. Dengan bentuk apa Pak Yo? Dengan macam-macam, dan salah satunya tentu lewat nutrisi. Karena dia di dalam tubuh, maka nutrisi perlu dimasukkan ke dalam tubuh sehingga bisa mengupgrade atau istilahnya meningkatkan kekuatan daya tahan tubuh untuk melawan si virus Omikron ini ya. Jadi buku tadi tetap Anda jangan bingung, itu ada di link di bawah ini untuk Anda mendapatkannya ya. Jadi mau tidak mau perencanaan 3P di tengah pandemi ini penting. P pertama, protokol kesehatan 6M. Apakah itu? Nanti akan saya jelaskan. Kedua, penataan gaya hidup sehat 4M. Apakah itu? Nanti akan saya jelaskan. Lalu otomatis pelaksanaan vaksin lengkap. Seandainya belum booster, paling tidak Anda sudah mempunyai vaksin 1 dan kedua. Ya, vaksin penting. Tetapi saya akan tunjukkan kenapa ada beberapa orang komorbid yang belum divaksin tidak kena. Karena protokolnya bagus, karena gaya hidup sehatnya bagus. Vaksin melengkapi, jadi ya usahakan Anda vaksin. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang penataan gaya hidup sehat 6M. Ya, protokol maksudnya ya, yang penataan gaya hidup sehat. Jadi ada mencuci tangan, memakai masker double. Nah, ini penting ya. Menjaga jarak, menjauhi keramaian, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Ya, jadi ini penting. Lalu gaya hidup sehat adalah makan, minum yang benar. Seperti video-video yang sudah saya jelaskan. Nanti Anda bisa cari linknya, melakukan olahraga teratur. Itu nanti dalam video bugar itu gampang. Menjaga tidur berkualitas, jadi bukan lamanya ya, tapi kualitasnya. Bagaimana itu nanti akan juga ada di video-video di linknya. Lalu terakhir adalah stres. Ingat, stres memegang peranan terpenting. Hampir banyak pasien COVID, tidak bisa melawan bukan karena COVID-nya, tapi karena stres. Karena perlu Anda ketahui bahwa ketika kita stres,
daya tahan tubuh kita turun. Mengapa? Karena ada hormon kortisol yang bisa menurunkan daya tahan tubuh kita. Kita lihat anak-anak kita ketika ketakutan ujian, dia sampai demam. Ya, kalau kita dipanggil, diberi tugas atasan kita yang berat, kadang-kadang kita sampai sakit mah, mendadak ya. Karena apa? Ketakutan, kecemasan ya bisa menurunkan daya tahan tubuh. Ini yang perlu Anda ketahui ya. Vaksin pertama dan kedua seperti yang saya katakan tadi. Perlu Anda lihat bahwa patogen itu atau makhluk kecil yang memusuhi kita sebenarnya ada 4. Ya. Virus hanyalah salah satu. Ini saya kasih gambar corona. Tapi ada bakteri, ribuan bakteri. Ya, tipes, ya misalnya contoh sakit tipes itu bakteri ya. Hepatitis, virus. Lalu ada juga demam berdarah. Ya, itu juga virus. Salah satunya corona juga. Lalu ada jamur, namanya fungi. Itu ya, saya kasih gambar dikit. Dan parasit cacing pita. Jadi ada 4 sebenarnya yang mengganggu Anda. Di dalam tubuh manusia ada 2 sel darah, yaitu sel darah merah dan sel darah putih. Sel darah merah kita ketahui untuk menjelaskan membawa oksigen yang dibutuhkan tubuh dan sistem lainnya. Sedangkan sel darah putih adalah daya tahan tubuh kita. Jadi kalau saya istilahkan selang ya, ada pipa gitu ya. Bayangkan ada pipa yang panjang sekali dan dilewati oleh darah merah dan darah putih. Anda lihat di antara darah merah selalu ada darah putih. Ini contoh ya, Anda lihat sel darah putih membunuh bakteri. Yang hijau-hijau itu bakteri ya, atau juga virus ya, jadi dia bisa menelan. Bayangkan kalau sel darah putih tidak ada dalam tubuh kita, maka kita tidak bisa berperang. Imunitas kita bisa turun yang pertama karena kurang olahraga. Jadi olahraga penting ya. Olahraganya gimana Kak? Saya tidak bisa Kak, tidak ada waktu Kak. Nanti dilihat video bugar itu gampang, akan ada olahraga simpel yang bisa dilakukan di rumah. Diet yang buruk ya. Diet yang buruk ini apa sih Kak? Diet yang buruk itu sering ditanyakan pasien atau peserta seminar. Pertama, pokoknya Anda jangan suka minum manis. Karena minuman manis, terutama di malam hari, bisa menurunkan daya tahan tubuh Anda. Bolehkah kita minum manis? Boleh, tapi siang ya. Itu pun dibatasi. Kalau tidak perlu, tidak ingin sekali, jangan minum manis. Selain diabetes, dia juga menurunkan daya tahan tubuh. Begitu juga yang kedua adalah makanan berlemak. Yang kedua, apapun yang berlemak seperti jeroan, organ dalam ya, hati, jantung, babat, ginjal yang sering dimakan oleh beberapa orang yang suka, itu bisa meningkatkan kolesterol dan menurunkan daya tahan tubuh juga. Yang ketiga, suka garam berlebihan. Garam itu bagus, tapi ketika berlebihan dia meningkatkan tension atau tensi dan ujung-ujungnya menjadi komorbid dan menurunkan daya tahan tubuh. Yang terakhir adalah suka olahan. Olahan itu apa? Misalnya, kalau ada ayam goreng, saya selalu menyarankan lebih bagus daripada chicken nugget. Kalau ada sapi dibuat bakso, dibuat daging rawon, atau dibuat apapun, empal goreng, lebih bagus daripada sosis. Bolehkah kita makan sosis? Bolehkah kita makan chicken nugget? Boleh aja, tapi terbatas. Dan alternatif terakhir, ingat ya, yang pertama apa tadi? Kurangi minum manis. Lalu kurangi makanan berlemak. Dan garam-garam jangan banyak-banyak. Kurang lebih 1 sendok teh sampai 2 sendok teh ya. Kalau Anda bisa beli sea salt atau garam laut lebih bagus lagi.
Yang terakhir, mengurangi olahan, ya. Itu makan minum yang benar, menghindari diet yang buruk. Yang ketiga adalah tidur tidak berkualitas. Kita tahu anak-anak kita kalau tidurnya kurang pasti besoknya anjing, batuk ya, pilek ya, pasti itu ngalami itu. Dehidrasi berat. Ya, jadi bagaimana minum yang cukup? Apakah dalam gelas? Itu tidak salah, tapi mau tepatnya 30 kali berat badan Anda. Ya, nanti akan kita bahas khusus di video khusus. Tapi paling tidak Anda sekarang mengetahui 30 mili dikali berat badan Anda. Jadi itu kebutuhan dalam mili ya. Nanti tinggal dibagi 200 mili, ketahuan berapa gelasnya. Gitu ya. Stres berlebihan. Tadi saya katakan bahwa stres itu menurunkan daya tahan dan tertular. Ini bisa dihindari dengan prokes ya. Oke, ini tadi 4 makanan yang harus Anda belajar kurangi, yaitu berlemak, lalu makanan minum manis, dan tambahan dan garam ya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, ini ilustrasinya. Kalau yang ini kita bisa di lab pakai cawan Petri ya. Jadi kalau Anda yang menonton ini suka lab, pasti Anda mengetahui ini. Jadi ini bentuknya seperti ini. Nah ini ya, ini mahkotanya samping-samping seperti ilustrasinya ya. Jadi ada alfa, beta, delta, dan omikron. Kita membahas omikron ya. Perbedaannya di lab seperti ini. Ini tidak terlalu penting ya, tapi saya hanya menunjukkan supaya Anda mengerti. Memang beda sekali. Beda sekali. Biasanya ada 3 tes ya, yang dulu biasa dipakai darah dan masih dipakai di rumah-rumah tangga ini ya. Yang dipakai itu sekarang yang lebih update yaitu swab antigen dan swab PCR. Di mana swab PCR ini lebih akurat ya. Ini kurang lebih perbedaannya antara swab antigen dan swab PCR. Untuk cek dahi, di dahi adalah yang terbaik daripada di tangan. Jadi suhu lebih akurat di dahi daripada di tangan. Ini ciri-ciri umum, ya, ciri-ciri umum. Kalau Anda hanya tertular Omikron hanya ini, tapi kadang-kadang beberapa teman kemasukan virus yang lainnya juga. Jadi selain Omikron ada virus lain sehingga kadang-kadang sudah sembuh masih sakit tenggorokan, masih ada bakteri, masih ada alergi dan lain-lain. Tapi ini ciri-ciri umum ya. Sakit tenggorokan, batuk, hidung tersumbat, merasakan kedinginan, dan kelelahan kronis. Jadi ada 5, ini yang menjadi gejala umum. Yang perlu diketahui adalah setiap orang merasakan hal yang berbeda-beda. Tetapi 5 tadi adalah ciri-ciri yang umum. Jadi Anda bisa Anda cari ya linknya telemedicine dari pemerintah sehingga Anda dapat obatnya. Tidak perlu beli obat sendiri, karena obat yang diberikan pemerintah kita, saya bersyukur sudah bagus. Ya, kemarin beberapa pegawai kami yang kena ketika melakukan telemedicine dengan Kemenkes pemerintah mendapatkan obat yang bagus, semua paten. Ya, jadi jangan ragu-ragu, cari di Google. Jadi kalau kena Omikron ya, isoman bagaimana caranya, nanti ada linknya. Setelah ada antigen dinyatakan negatif atau PCR, maka Anda terdaftar. Dan aplikasi Peduli Lindungi Anda berwarna hitam, Anda bisa lakukan telemedicine itu. Dan langsung dikirimi obat gratis. Ya, caranya macam-macam, bisa Anda ikuti di link yang sudah ada di
media, banyak media ya. Cuma untuk sedikit pengetahuan, saya akan tunjukkan biasanya obat batuk untuk batuknya, obat flu untuk pileknya, lalu obat demam untuk demam, dan ada antivirus untuk virusnya, dan beberapa multivitamin. Ada sedikit pertanyaan tentang D3. Pak Yu, D3 saya harus minum berapa? Karena ada dosis-dosis yang tinggi. Semua medis yang menyatakan harus tinggi vitamin D3 tidak salah. Tetapi saya tidak menyatakan beberapa penjual ya, kalau bisa Anda beli atau melakukan suatu kegiatan kesehatan dari seorang yang pakar atau paling tidak masih berpraktek di bidangnya. Nah, paling gampang yaitu paling enak lab aja. Karena kebutuhan lab ini yang menunjukkan, ini contoh ya. Jadi Anda tes saja paling enak. Vitamin D25OH, kalau ini ya kebetulan hasilnya 6 ya. Di sini dinyatakan kalau di bawah 10 kurang. 10-30 perlu perawatan, 30-100 bagus. Jadi kalau sudah tahu labnya, Anda pergi ke dokter dan minta saran, berapa yang harus saya minum, sehingga Anda tidak sampai toksin, keracunan. Ya, tapi Anda jangan takut, yang penting Anda olahraga, makan baik, dan tes adalah kebutuhan yang pas bagi Anda. Jadi kalau Anda bingung, Anda lab ya, Anda lab aja. Ada komorbid yang membuat berbahaya ketika kena Omikron. Yang pertama adalah penyakit jantung, seperti gagal jantung, arteri koroner, dan pokoknya intinya penyakit jantung ini berbahaya, termasuk komorbid. Lalu darah tinggi, karena itu Anda jangan lupa minum obat darah tinggi ya. Lain kali saya akan bahas khusus darah tinggi ini, karena biasanya papa mama kita dengan umur yang menambah kena. Tapi yang pasti obat darah tinggi harus diminum terus. Ketiga adalah diabetes, baik yang tipe pertama, yang dari lahir sudah diabetes, atau tipe kedua, yang karena gaya hidup, metabolismenya. Ya, jadi ini perlu Anda perhatikan. Lalu obesitas. Lalu sakit ginjal yang kelima, yang keenam stroke atau penyakit syaraf lainnya, lalu juga penyakit paru. Anda ingat COVID ini menyerang di paru-paru, lalu demensia, lalu orang HIV, dan terakhir adalah kanker. Kalau bisa sudah booster. Kalau yang belum harus perhatikan baik-baik. Karena itu saya sarankan anak muda, teman-teman yang masih muda merasa kuat, Omikron tidak berbahaya buat Anda. Tapi ketika Anda pulang rumah, maka bisa membahayakan orang tua Anda atau anggota keluarga Anda yang lain yang komorbid 10 tadi yang saya jelaskan. Misalnya Anda sehat, Anda tanpa sadar, Anda lupa diri, tidak prokes, lalu Anda kena. Waktu Anda pulang, Anda menularkan ke anggota keluarga yang komorbid dan akibatnya berbahaya. Bahkan sudah ada laporan Omikron bisa membuat komorbid meninggal. Terutama bagi yang komorbid tidak terawasi atau tidak minum obat, tidak terkontrol bahasanya. Ya, jadi yang komorbid perhatikan, Anda tidak boleh lengah, Anda tetap konsultasi ya dengan dokter Anda sehingga Anda bisa melewati masa-masa yang bagus ini. Ya. Makanan yang adekuat atau yang kompleks atau yang seimbang yang membuat kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Paling tidak ada karbohidrat. Ya, karbohidrat bisa nasi, ya paling gampang ya nasi lah kalau kita di Indonesia. Pak boleh ganti mie boleh, tapi
Tidak, saya akan membahas yang setiap hari aja. Nasi putih, nasi merah, nasi coklat, apapun nasinya pokoknya ada ya. Tidak usah banyak supaya tidak diabetes dan overweight. Lalu Anda butuh vitamin dan fitokimia antioksidan dari buah. Lalu juga ada sayur, yaitu mineral dan serat, membuat badan Anda terpenuhi sehingga sistem berjalan sempurna. Tentunya protein pentingnya dan lemak baik. Ini tidak bisa dihindarkan. Semua punya fungsi. Pak, saya makan nasi dan sayur, tidak suka buah. Jangan. Pak, saya suka buah, tidak suka sayur. Jangan. Kalau saya tidak suka buah, bisakah diganti dengan multivitamin? Saya tegaskan di sini ya. Multivitamin terbaik tidak pernah mengganti buah dan sayur. Jadi walaupun yang jual bilang ini terbaik, tetap tidak bisa menggantikan. Contoh ya, contoh buah-buah itu kan setiap buah punya spesifik. Vitamin C di jeruk berbeda dengan vitamin C di stroberi. Ya, karena C dan zinc di jeruk bekerja sama dengan kompleks. C dan kalium di melon bekerja berbeda. C dan kapsaisin di cabai bekerja beda lagi. Jadi intinya nanti akan saya jelaskan kapan-kapan di video khusus tentang vitamin ya. Tapi intinya buah tidak tergantikan dengan vitamin yang terbaik. Perlukah kita minum vitamin? Perlu dong, karena buah Anda tidak teratur. Kalau Anda mendapatkan vitamin dari buah, bisa, tapi jangka panjang. Terutama Anda yang tidak suka makan buah, harus menambah multivitamin di masa pandemi ini ya. Oke. Komposisi yang pas, kepadatan nutrisi dalam setiap piring akan menunjukkan keseimbangan gizi untuk membuat Anda sehat dan bugar. Ya, jadi ada nasinya, ada sayurnya, ya ada lauknya, protein. Di materi khusus diabetes, saya akan menjelaskan bahwa protein lauk ini, atau sering kita kenal dengan lauk, menghambat indeks glikemik yang tinggi untuk menjadi gula dengan cepat. Ini penting, usahakan makan pagi, makan siang, makan malam, karena mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang pagi untuk energi, yang siang untuk stamina, dan imunitas, dan yang malam membangun sel tubuh. Karena itu Anda jangan skip makannya, Anda harus makan 3 kali supaya Anda mempunyai daya tahan yang terbaik. Terutama bagi Anda yang isoman, jadi jangan lupa ya, itu penting. Ini contoh ya, nasi merah, nasi putih, sayur, protein, mau diganti tempe, tahu, boleh. Ya, yang vegetarian, boleh diganti tahu, tempe, kacang, juga sumber protein. Tapi yang terbiasa ya, karena tidak semua orang terbiasa. Hindari makan seperti ini karena hanya kenyang tetapi tidak mempunyai nutrisi yang cukup. Ya. Seandainya Anda ingin makan mie, sekali-sekali silakan, tetapi tolong seperti anjuran saya di awal, ada proteinnya telur, ada sayurnya, paling tidak, dan jangan dimakan dengan nasi. Ya, dimakan sebagai pengganti nasi. Tidak ada yang melarang orang makan mie. Tetapi secara kesehatan saya menganjurkan bahwa mie tidak cocok dimakan dengan nasi karena double karbohidrat dan kekurangan protein dan mineral lainnya, ya. Tolong minuman-minuman manis seperti di awal sudah saya jelaskan dikurangi drastis, ya, supaya daya tahan tubuh Anda tidak naik dan tidak overweight, menimbulkan penyakit yang lain. Ini air putih yang tadi saya janjikan bahwa kebutuhan minum, misalnya berat badan Anda 65. Dikali 30 mili, 1950 mili. Dibagi 200 mili untuk menentukan berapa gelas yang Anda harus minum
Ngerti ya? Jadi ini kurang lebih. Pak, kalau saya air sup dihitung tidak ya. Tapi kalau jus buah bisa dihitung. Tapi jus buah pastikan tidak pakai gula ya. Oke, kita lanjutkan terakhir ini ya. Ini yang pertama. Lemon ya, jeruk nipis dan jeruk peras. Lalu airnya ketiga-tiganya dicampur di blender dengan wortel. Ini alternatif pertama. Vitamin A, peridoksin atau B6, B9, potasium, dan zinc. Itu membuat Anda yang isoman cepat sembuh, yang belum kena bisa meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Ya, jadi caranya ingat, setengah jeruk nipis, setengah lemon, setengah jeruk peras, diperas, airnya dibuat blender wortel, ya 1 atau 2 terserah ya, campur air dikit, jangan pakai ekstrak, saya sarankan pakai blender. Yang kedua, Anda sediakan apel 1, baik apel merah, apel hijau, apel apapun 1 ya, dibersihkan, lalu jeruk 1, jeruk diambil airnya, dan wortel. Anda wortel dan jeruk di blender bersama dulu, baru apel. Boleh ditambah air dikit atau es batu sesuai Anda, kesukaan Anda, lalu diminum dalam keadaan segar. Ini juga ya vitamin C pada apel dan jeruk. Ya, sedangkan vitamin A kita dapatkan di wortel dalam bentuk antioksidan beta-karoten. Kalau dalam kuliah gizi kita sebut prekursor. Tadi dikatakan B6 atau peridoksin itu salah satu unsur untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Itu 2 jus, saya tambah lagi ya. Tapi yang di buku saya tadi, seperti di awal saya tunjukkan buku saya, jusnya beda ya. Jadi jus yang di buku tidak saya bahas di sini. Saya hanya memberi ekstrak. Orang yang tidak atau belum membeli buku saya, itu memang Anda harus beli bukunya sehingga Anda dapat jus. Tapi saya tambahin lagi ya. Untuk D3, saya sehari-hari memakai yogurt. Nah, ini saya aplikasikan ya, kiwi separuh, setengah, sama stroberi 8. Ya, kalau yang besar-besar bisa 4, kasih yogurt 4 sendok makan di blender, di blend. Nah, ini bagus banget ya. Ini bisa menjadi sumber D3. D3 lainnya apa Pak Yo? Banyak ya. Ada jamur, ada keju, ikan, dan lain-lain. Jus tomat juga bagus banget. Tomat murni ya. Jadi ini bagus banget sebagai antioksidan. Dan terakhir ini ya, jahe 10 cm. Mungkin Anda harus catat mungkin ya. 10 cm dan kunyit 10 cm dikeprek itu istilahnya ya, atau ditumbuk, lalu tapi nggak usah sampai hancur ya, lalu direbus air 2 gelas sampai mendidih. Setelah dingin diberi air lemon atau jeruk nipis. Ini juga bisa antivirus atau inflamasi, karena kalau tenggorokan nggak nyaman ya. Itu rasanya sekian. Saya harapkan informasi yang saya bagi hari ini membantu Anda untuk mencegah tertular Omikron, dan yang isoman dengan menggunakan jus tadi. Saya berdoa bisa membantu Anda lekas sembuh. Ingat, itu tidak menghilangkan kemungkinan Anda tertular, tetapi paling tidak sebagai hikmat untuk menjaga Anda dan keluarga Anda tersayang. Ingat, prokes 6M tetap penting dan gaya hidup sehat lainnya. Jangan asal Anda minum jusnya yang saya jelaskan, olahraga tapi Anda tidak pernah tidur. Itu juga berbahaya, terutama mengelola stres. Salam sehat, jangan lupa ikuti terus edisi-edisi kesehatan dari saya. Terima kasih.